sekalian, damai di hati. ya materi pengajaran kita pada saat ini tentang bidah atau sekte sesat. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai materi kita, mari kita bersama-sama dulu kita menyanyikan satu lagu, dan setelah itu kita berdoa dan kita akan mulai materi kita. Materi kita pada saat ini itu tadi saya sudah katakan juga, itu bidah atau sekte sesat. Nah, teman-teman, di sini ada dua pertanyaan bagi kita sekalian. Pernahkah teman-teman mendengar kata bidah, atau kata bidah ini adalah hal yang baru? Kata bidah baru dengar. Kata sekte sesat juga paling kata sesat saja. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian boleh searching dulu apa itu bidah atau sekte sesat, bisa berikan pemahaman sendiri secara ketika pemahaman. Pertanyaan yang kedua, ketika teman-teman sebentar sudah mengetahui apa itu bidah atau sekte sesat, apakah bidah atau sekte sesat menjadi persoalan bagi kita pada saat ini? Bagi kita peserta organisasi dan juga umat agama Kristen. Boleh kita mendiskusikan dengan teman-teman kita apa itu bidah. Jika teman-teman sudah tahu jawabannya, mungkin ada memberikan pendapatnya terkait dengan apa bidah. Apakah bidah ini alat bagi kita? Mungkin ada yang memberikan pendapatnya. Kesempatan saya berikan. Itu merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang didirikan oleh sebuah organisasi. Namun ketika mereka mendirikan sebuah organisasi tersebut, mereka menyimpang dari agama asli mereka, sehingga mereka memiliki kekuasaan di dalam mereka mendirikan organisasi tersebut. Di dalam mereka mendirikan organisasi tersebut, mereka menyimpang dari agama mereka yang asli, sehingga ketika mereka mendirikan organisasi tersebut, mereka dapat membawa orang-orang lain untuk ikut terpengaruh dengan pergerakan yang mereka lakukan. Contohnya dalam pergerakan inovasi atau pergerakan zaman modern saat ini, mereka dapat menyimpang dari apa yang menjadi agama kepercayaan mereka, sehingga mereka dapat mempengaruhi setiap orang untuk mengikuti ajaran sesat yang mereka ajarkan atau yang mereka bangun dalam sebuah organisasi tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Berarti di pertanyaan kedua menjadi persoalan. Ya, menjadi persoalan. Karena ini adalah ajaran yang sesat yang dibangun oleh sebuah organisasi menyimpang dari agama tersebut. Baik, masih ada lagi yang baik, jika ada, perlu kita ketahui bahwa istilah bidah lebih dikenal sebagai pengajaran sesat. Ada juga yang menyebut sekte atau mazhab.
bidah adalah suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran. Bidah dalam kisah para rasul bisa kita dapat. Yang kita membuka Alkitab kita saat ini dalam kisah para rasul 5 ayat 17 dan juga kisah para rasul 15 ayat 5. Orang membacakan kisah para rasul 5 ayat 17 dan orang membacakan kisah para rasul 15 ayat 5. Akhirnya mulailah iman besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Ya, begitu. Kisah para rasul 15 ya ini yang jadi. Dan beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk mengikuti. Ya. Nah, di sini teman-teman artinya bahwa kalau dalam Alkitab mencatat tentang itu, nah, terjemahan dari kata bidah ini adalah masa dan golongan. Seperti yang sudah dijelaskan juga tadi. Nah, kalau dalam Alkitab mencatat bahwa mereka itu adalah kata bidah ini tidak dari masa atau golongan. Nah, jadi bidah adalah pandangan yang salah tentang apa yang wajib diimani. Misalnya kita mengimani Yesus Kristus. Bidah ini menyampaikan hal-hal mengajarkan ajaran benar yang menyesatkan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, bidah adalah ajaran yang melanggar ajaran yang benar. Artinya mereka menyimpang dari ajaran resmi atau dari suatu agama sendiri. Seperti tadi yang sudah dikatakan. Nah, jadi dapat kita simpulkan pengertian dari bidah ini bahwa bidah atau sekte sesat merupakan praktik keagamaan yang dianggap salah, menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran pokok yang dipercaya oleh suatu kelompok termasuk di kalangan kita pada saat ini. Nah, teman-teman, di sini kita akan buka kita dengan memakai Alkitab kita pada saat ini. Pandangan Alkitab berkaitan tentang bidah atau sekte sesat. Dalam Alkitab tercatat bahwa bidah atau sekte sesat itu seperti mereka adalah guru-guru palsu, penyesat yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Sekarang teman-teman coba ya kita bisa searching di Google ayat Alkitab yang berkaitan tentang bidah itu sendiri. Ayat-ayat Alkitab waktu itu ada juga penyesat, guru-guru palsu. Relevan juga bagi kita pada saat ini. Banyak aliran-aliran yang mengajarkan ajaran sesat itu dan mereka mau kita mengikuti mereka gitu. Coba teman-teman temukan ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan bacanya. Matius 7 ayat 15 di bawah perikop hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang tua. Ada lagi? Matius 4 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
1 Timotius 3 ayat 3 sampai 4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Baik, coba juga kita buka di 2 Petrus 2 ayat 1. Kita para 20 ayat 9 sampai 30. Satu orang membaca 2 Petrus 2 ayat 1, orang membaca kitab para 20 ayat 9 sampai 30. Petrus 1. Iya, 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1 di bawah rekod nabi-nabi dan nabi palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu baru bersama dengan Allah, demikian pula di antara kamu akan ada nabi palsu. Mereka akan melakukan pengajaran-pengajaran sesat untuk menyesatkan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah mengutus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Roma 16 ayat 17 di bawah rekod peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu menghindarilah mereka. Mari kita sama-sama, teman-teman, di sini ada satu ayat yang kita akan renungkan sama terkait ajaran sesat. Kita membuka Kolose 2 ayatnya yang ke-8. Kolose 2 ayat 8. Jika kita sudah menemukan, mari kita bersama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menahan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Teman-teman, ketika kita membaca ayat ini, mari kita merenungkan bersama berkaitan tentang topik juga pada saat ini, tentang bidah atau sekte sesat, dan kita kaitkan dengan Tuhan pada saat ini. Kolose 2 ayat 8, apa yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 8. Coba teman-teman, saya memberikan waktu 2 menit terkait dengan ayat renungan kita bersama pada saat ini, berikan pemahaman kita terkait dengan ayat renungan kita. Mau mengatakan kepada kita teman bahwa sebenarnya ada berbagai ketika mereka mengajarkan kepada kita apa reaksi kita, bagaimana dan itu. Ayat ini
menguatkan orang-orang atau jemaat di Kolose